Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita sebelum membahas ke homomorfisme, perlu saya jelaskan kembali. Barangkali kemarin ada beberapa yang SMS tentang teorema 7.6 yang mengatakan setiap daerah integral hingga atau integral domain yang berhingga adalah merupakan field atau lapangan. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Mungkin ada beberapa yang bingung, saya katakan pembuktiannya bingung gitu. Baik, kalau bingung mungkin saya kasih contoh aja lah begitu ya. Baik, kita akan membuktikan misalkan diberikan um, Z5 pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Buktikan bahwa Z5 pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah daerah integral sekaligus field dan field. Nah, kalau mau mengerjakan seperti ini, karena ini sudah diberi keterangan bahwa Z5 pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring, maka kita mencoba nanti cukup membuktikan dengan dia daerah integral, kemudian ditunjukkan apakah dia field. Baik, untuk membuktikan dia adalah daerah integral, yang paling mudah itu kita kita gunakan tabel Kelly biar nanti kelihatan kira-kira apakah dia memiliki unsur kesatuan, apakah dia memiliki merupakan ring komutatif, apakah dia juga merupakan tidak mempunyai pembagi nol, barangkali punya apa tidak ya, kita coba. Di garis baru bagus. Baik, 0 kali 0, 0, ini 0 semua. Dan ini juga 0 semua. 1 kali 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 2 kali 2, 4, 2 kali 3 itu adalah 6. 6 itu kongruen dengan 1. 2 kali 4, 2 kali 4, 8, kongruen dengan 3 pada modulo 5. Ya. 3 kali 2, 6, 1. 3 kali 3, 9, berarti ini 4 ya, kongruen dengan 4 pada modulo Z5. 3 kali 4, 12. 12 itu berarti 2. 4 kali 2, 8. 8 kongruen dengan 3. 4 kali 3, 12, kongruen dengan 2. 4 kali 4, 16, kongruen dengan 1. Nah, kita cek yang pertama, kita akan menunjukkan apakah dia merupakan ring komutatif. Ya, kita cek
Caranya kita buat diagonal. Ini diagonalnya. Bentar. Bagi yang saya kasih warna hijau itu adalah diagonalnya. Kita cek nanti kalau ada yang berbeda di sampingnya diagonal berarti tidak komutatif ya. Jadi kalau ada yang tidak sama berarti tidak reflektif ya. Ini dengan ini kan sama, 0 dengan 0, ini 2 dengan 2, yang ini 3 dengan 3. Kemudian yang di sini 1 dengan 1, yang di sini 3 dengan 3, yang di sini 2 dengan 2 ya. Jadi yang pertama kita berikan ring komutatif ya berdasarkan tabel Kelly. Untuk setiap A, B anggota Z5 maka A kali B itu sama dengan B kali A, karena tabel Kelly bersifat reflektif. Kemudian untuk selanjutnya ini ring komutatif, kemudian uncus, unsur kesatuan. Uncus ada kan berdasarkan tabel Kelly juga ada satu anggota Z5 ya. Untuk setiap A anggota Z5 sedemikian sehingga A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A, atau gini, atau ini saya tulis A ini 1 kali A, uncus. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak memuat pembagi 0. Ya, kita lihat apakah ada selain 0 dihasilkan. Dilihat di sini apakah ada unsur selain 0 kalau dikalikan hasilnya 0. Tidak ada. Di sini semua yang di tengah ini semua selain 0 sehingga dia tidak memuat membagi 0. Jadi untuk setiap A, B anggotanya Z5 jika A sama dengan 0 maka A kali B sama dengan 0. Sebaliknya atau ditulis seperti ini boleh. Saya hapus saja biar ringkas. Boleh seperti ini atau gini. Jika A kali B itu hasilnya 0 maka A sama dengan 0. Atau sebaliknya, jika A kali B sama dengan 0 maka B nya yang 0 ya. Jadi ini kita dengan melihat ini dia tidak memuat bagi 0. Jadi kesimpulannya Z5 pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah apa ya? Adalah daerah integral. Baik, kalau kita mau menunjukkan field karena nomor 1 dan maka kita bisa menambahkan syarat yang keempat, itu adalah Z5 pada operasi penjumlahan dan perkalian memiliki inverse perkalian. Ya, kita lihat juga berdasarkan tabel Kelly. Misalkan ya
ini selain 0 kan, jadi selain 0 dia punya inverse. Jadi kita lihat fokusnya dengan 1, 2, 3, 4. 1 inverse-nya berapa ya? 1, karena kan identitasnya 1. 2 inverse-nya berapa? 2 inverse-nya kita cek yang hasilnya 1 yaitu 3. 3 inverse-nya berapa? Inverse-nya 2. Ya, karena ini. 4 inverse-nya berapa? 4 inverse-nya 4. Ya. Jadi selain 0 itu semua punya inverse ya. Selain 0. Jadi untuk setiap A anggotanya Z5 di mana A tidak sama dengan 0, maka ada A inverse anggotanya Z5 sedemikian sehingga A dikali A inverse sama dengan 1 sama dengan A inverse dikali A, dimana 1 adalah anggota Z5 ya. Kita cek tadi kalau kita punya A nya itu adalah 1, maka A inverse nya adalah 1 juga. Kalau A nya adalah 2, maka A inverse itu sama dengan 3 ya. Kalau A nya itu sama dengan 3, maka A inverse sama dengan 2. Kalau A nya adalah 4, maka A inverse itu sama dengan 4 ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan jadi Z5 pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah field. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa apa? Nah, Z5 itu termasuk apa? Ya, termasuk integral domain yang berhingga. Ya, kenapa? Karena ya berhingga, banyaknya kan tahu kita banyaknya anggota ada 6 ya. Banyaknya anggota ada 5, sehingga dia termasuk daerah integral berhingga, ternyata juga field ya. Ini untuk pembuktian biar kalian bisa memahami pembuktian yang 7.6. Kemudian pembahasan PR, saya sedikit akan membahas PR yang kemarin juga. Baik, yang perlu saya buktikan ini tentang yang ada di buku kemarin yang nomor 18. Jika A itu tidak 0 dan A adalah field anggotanya F, ya field disimbolkan F di sini, buktikan bahwa untuk setiap B anggotanya F dengan persamaan AX sama dengan B itu memiliki solusi yang unik, solusi yang tunggal untuk X di F. F adalah field. Nah, buktikannya seperti apa? Kalau seperti ini yang halaman 18, nomor 18 kemarin, kita akan membuktikan kalau ada A tidak 0 ya, dimana A adalah anggota F dan ada persamaan AX sama dengan B ya. Kita punya A itu anggotanya F, kemudian A itu adalah tidak 0, kita tulis yang diketahui dulu, kemudian B juga anggotanya F ya, dan kita punya AX sama dengan B, maka kita akan membuktikan apakah X itu unik, X tunggal pada solusi AX sama dengan B. Nah, buktikannya gimana? Baik, kalau kita membuktikan karena AX sama dengan B, kita tulis persamaannya AX sama dengan B. Nah, karena A dan B itu adalah anggotanya field, maka dia pasti punya apa aja? Pasti punya yang namanya inverse ya, yang pasti punya yang namanya inverse. Nah, karena punya yang namanya inverse, kita boleh semua kita kalikan dengan A inverse ya, A inverse. Jadi di sini misalkan saya menuliskan A inverse, kita punya AX, berarti kalau di kiri ini juga di bagian kiri. Nah, karena dia adalah ring, maka boleh saya tuliskan seperti ini tetap seperti ini. A inverse dikali A berarti identitas, berarti ini E dikali X sama dengan A inverse dikali B
Kemudian identitas dikali X, hasilnya adalah X itu sendiri, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ya dikatakan ini adalah unit ya atau tunggal. Jadi X itu bentuknya adalah A inverse dikali B, maka terbukti bahwa X itu adalah tunggal ya, seperti itu. Jadi dia punya penyelesaian tunggal, yaitu penyelesaiannya X sama dengan, kalau kita punya persamaan tadi AX sama dengan B, maka X nya sama dengan A inverse dikali B. Itu ya, itu untuk pembahasan PR nya.